Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari kisah Sun Wukong Sang Kera Sakti dalam Donghua yang berjudul Si Xingqi season keempat. Kita recap sedikit pada bagian sebelumnya ya. Melalui mata-matanya, Kaisar Langit kini mengetahui kalau Dewa Sasin diam-diam menaruh kecurigaan kepada dirinya. Maka dari itu ia mulai bertindak cepat untuk memenjarakan banyak dewa kuat agar rencananya tidak berantakan, dan ia pun juga memanfaatkan sisa loyalitas dari Dewa Sasin untuk menjalankan tugas tersebut. Dari dewa-dewa kecil, para anggota Jinggang, Jenderal Gerbang Timur, bahkan hingga Dewa Erlang pun tak luput dari fitnah Kaisar Langit. Di saat yang bersamaan, Sun Wukong kini telah sampai di Istana Kerajaan Langit untuk menuntaskan misi yang diberikan oleh Dewa Rulai, yaitu mengembalikan pedang Kaisar. Bentrokan pun tak terhindarkan. Di bawah komando dari Sang Kaisar Langit, seluruh pasukan dewa pun dikerahkan untuk segera meringkusnya. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini jelas akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Atas perintah dari Sang Kaisar Langit, puluhan prajurit bergegas menyerang Sun Wukong, namun tentu saja prajurit-prajurit biasa seperti mereka sama sekali bukanlah tandingannya. Sampai tiba salah seorang anggota dari ke-8 Jinggang maju yang nampaknya cukup memberikan damage. 3 anggota Jinggang mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan, tetapi sudah jelas ketiganya masih belum cukup mampu untuk menandingi Sang Iblis Kera. Namun tidak lama setelah menyombongkan diri, Wukong dikejutkan dengan serangan tali penyegel yang dirilis oleh salah seorang anggota Jinggang wanita. Si wanita mengungkapkan bahwa segel talinya hanya sanggup menahannya sementara waktu, sehingga ia segera menyuruh rekan-rekannya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Belum juga sempat mendaratkan pukulan, segel tali pun seketika hancur dan langsung menghempaskan mereka semua. Dalam wujud transformasi kera raksasanya, kini Sun Wukong akan menjadi jauh lebih buas dan kekuatannya juga telah meningkat hingga beberapa kali lipat. Namun pada saat yang bersamaan terlintas pesan dari gurunya untuk tidak menyakiti orang yang lebih lemah, sehingga secara perlahan Sun Wukong pun mulai mencoba untuk mereda emosinya. Ia tahu persis bahwa sebenarnya dewa-dewa yang menyerangnya ini tidak memiliki niat jahat, melainkan hanya tunduk kepada perintah Kaisar Langit yang sedang dirasuki oleh jiwa kegelapan. Maka dari itulah ia tidak ingin memberikan serangan yang mematikan kepada mereka, mengingat pesan dari gurunya tersebut. Hal ini pun juga disadari oleh anggota Jinggang wanita. Ia mengatakan kalau Sun Wukong jelas-jelas memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, namun lebih memilih untuk menjauhkan mereka dari pusat amukannya. Tidak ingin buang-buang waktu, Sun Wukong pun merilis tongkat emasnya untuk menghancurkan satu persatu armada perang dari Kaisar Langit. Akan tetapi kali ini ia harus berhadapan dengan dewa yang jauh lebih kuat ketimbang ke-8 Jinggang. Ialah Guang Mutian, Sang Jenderal Gerbang Barat, pemilik kekuatan guntur. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Sun Wukong dengan salah satu teknik terkuatnya yang bernama Drum Ledakan Halilintar. Sementara Sang Kaisar Langit pun mulai angkat bicara terkait amukan Sun Wukong. Ia mengatakan bahkan setelah dijatuhi hukuman mati masih belum cukup untuk membuat si kera iblis menyadari seluruh kesalahannya. Dulu ia sudah berbaik hati berniat mengangkat derajat Sun Wukong dengan cara memberinya misi mulia untuk mengambil kitab suci. Namun bukannya berterima kasih, Sun Wukong justru berulang kali melawan dan mengacaukan kerajaan langit, bahkan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sehingga kini sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan langit, tentu ia tidak akan membiarkan kera iblis tersebut melakukan kejahatan lagi dengan memenjarakannya untuk selamanya. Mendengar omong kosong dari Kaisar Langit membuat Sun Wukong menjadi semakin emosi. Ia jelas tahu kalau Kaisar Langit ini sedang berpura-pura baik, namun tidak akan ada gunanya terus beradu mulut, sehingga Sun Wukong ingin bertarung melawannya secara langsung. Ia maju dan langsung mengayunkan tongkat emasnya untuk menghantam Kaisar Langit. Namun sayang belum sempat serangannya mendarat, Jenderal Gerbang Utara yang ternyata juga memihak sisi kegelapan merilis teknik segel untuk membatasi seluruh pergerakan Sun Wukong. Bahkan dikatakan semakin Sun Wukong berusaha untuk melepaskan diri, maka segelnya justru akan mengekangnya semakin kuat. Belum cukup dengan hal itu, Jenderal Gerbang Barat kembali menyerangnya menggunakan teknik halilintar yang sanggup membuat tubuh iblis kera raksasa tersebut terlempar jauh. Di saat yang bersamaan, para anggota Jinggang sudah bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Keenamnya kompak maju bersama dan secara bergantian menghajar Sun Wukong secara bertubi-tubi. Namun tentu saja serangan-serangan tersebut masih jauh dari kata cukup untuk bisa membunuh sang kera iblis. Sun Wukong kembali merubah wujudnya ke kondisi semula sambil mengejek bahwa serangan barusan sama sekali tidak terasa.
Dan bukan cuma besar di mulut, tetapi Sun Wukong benar-benar telah membuktikan ucapannya dengan keberhasilannya mendominasi jalannya pertarungan meski cuma seorang diri. Namun ia sambil terus meyakinkan para dewa tersebut bahwa mereka telah salah sasaran karena yang harusnya mereka lawan bukanlah dirinya, melainkan adalah Kaisar Langit yang sudah dirasuki oleh jiwa kegelapan. Perkataan dari Sun Wukong sempat membuat para anggota Jinggang berpikir sejenak. Namun tanpa adanya bukti yang kuat, tentu saja mereka juga tidak akan percaya begitu saja kepada kera iblis yang dulu pernah mengacaukan kerajaan langit. Tidak lama selang waktu berlalu, kelopak bunga merah muda terlihat mendekati Sun Wukong, pertanda bahwa Dewa Assassin juga sudah mulai turun tangan untuk meringkusnya. Sebuah teknik segel bernama Dentingan 8 Cermin Dewa Assassin rilis yang tepat diarahkan kepada Sun Wukong, dan hanya dalam sekejap teknik tersebut berhasil mengekangnya. Sun Wukong yang kini telah berhasil ditangkap, kemudian Dewa Assassin serahkan kepada Sang Kaisar Langit untuk segera dihakimi atas semua kesalahannya. Dikarenakan Sun Wukong kini telah berhasil diringkus, Dewa Assassin pun menyarankan agar Kaisar Langit segera memberikan titah untuk menarik mundur seluruh pasukan. Namun mulai dari sinilah Sang Kaisar Langit mulai menunjukkan sisi kegelapannya. Pertama, ia memuji loyalitas dari Dewa Assassin karena sudah bersedia untuk mengabdikan dirinya untuk Kerajaan Langit. Tambahnya, posisi Dewa Assassin sebagai dewa kelas atas memang tidak akan pernah tergantikan. Tetapi untuk urusan menarik mundur pasukan dan armada perang, Kaisar Langit tidak sependapat, karena inilah langkah terakhir untuk menyelesaikan seluruh rencananya selama ini. Dan benar saja, terlihat orang-orang yang berada di atas armada perang ternyata bukan lagi para dewa pasukan langit, melainkan para bawahan Kaisar Langit yang juga merupakan jiwa-jiwa kegelapan. Sebagai dewa kelas atas yang memiliki loyalitas tinggi, Kaisar Langit pun meminta agar Dewa Assassin mau berpihak di sisinya dalam rencana besar mengatur ulang Kerajaan Langit. Dan bersamaan dengan pernyataan tersebut, para jiwa kegelapan pun terlihat mulai berani untuk menunjukkan eksistensinya. Yang pertama disipil ada jiwa kegelapan yang bernama Tian Daoxing. Dilanjutkan dengan iblis pengguna racun yang diketahui bernama De Sasing, serta ada juga jiwa kegelapan berwujud wanita burung yang bernama De Guangxing. Jenderal Gerbang Barat yang memang tidak tahu apa-apa pun merasa kebingungan lalu mempertanyakan hal ini kepada Jenderal Gerbang Utara, karena bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa kegelapan yang seenaknya berkeliaran di Kerajaan Langit. Namun Jenderal Gerbang Utara malah tersenyum gembira karena ia ternyata juga sudah menjadi bagian dari pihak jiwa kegelapan. Kaisar Langit kemudian menambahkan bahwa Kerajaan Langit dahulu memang sangat membenci jiwa kegelapan, tetapi kini waktu telah berubah karena harus ada revolusi baru di Kerajaan Langit agar para dewa memiliki tampilan yang baru secara total. Dan dengan ini ia pun mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Kegelapan yang akan memimpin Kerajaan Langit yang baru. Bersamaan dengan itu, aura kegelapan pun langsung menyebar dengan cepat menyelimuti seluruh area Kerajaan Langit. Dan di saat yang bersamaan pula, para dewa pun akhirnya mulai sadar bahwa ternyata Sun Wukong memang sama sekali tidak berdusta. Masih dengan melanjutkan pidatonya, Kaisar Kegelapan meminta agar para dewa tidak perlu panik karena ia akan segera memimpin mereka semua ke arah yang jauh lebih baik dengan menjadikan Kerajaan Langit menjadi jauh lebih besar. Dewa-dewa kecil seperti para prajurit biasa yang bermental lemah terlihat terpengaruh dengan ajakan tersebut karena nampaknya ucapan Kaisar Kegelapan memang mengandung semacam hipnotis. Dan sisanya yang tidak terpengaruh satu persatu mulai dibantai oleh para jiwa kegelapan. Setelah menyaksikan semua ini, Kaisar Kegelapan mengajak Dewa Assassin untuk bergabung ke pihaknya. Begitu pula dengan si pelayan mata-mata kemarin. Ia meminta Dewa Assassin agar berada di sisinya karena ia menyukainya. Dewa Assassin pun mulai angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum ini Dewa Rulai sudah pernah memperingatkannya mengenai jiwa kegelapan yang mulai menerobos Kerajaan Langit, meski kala itu ia sempat meragukannya. Dewa Rulai juga sering mengatakan bahwa tugas dari para dewa adalah melindungi dunia dari segala macam kejahatan dan ketidakbenaran, karena kebenaran merupakan nilai yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bahkan sekalipun awan gelap terkadang menutupi langit, namun cahaya pasti akan selalu mampu untuk menembusnya. Hal ini merupakan nilai dan kepercayaan yang akan selalu ada di dalam hati setiap para dewa di Kerajaan Langit. Dan menjawab ajakan dari Kaisar Kegelapan untuk bergabung ke pihaknya, Dewa Assassin pun menolak serta kembali mempertegas bahwa jiwa kegelapan adalah sesuatu yang akan terus ia tentang. Ternyata pidato singkat tersebut membakar semangat dari para dewa dan prajurit langit yang masih waras untuk bersama-sama memerangi jiwa kegelapan. Kaisar Kegelapan tidak memaksa Dewa Assassin, namun ia memperingatkan bahwa siapapun yang mengkhianatinya pasti akan berakhir dengan tragis.
Dalam pertempuran yang sedang berlangsung, salah satu jiwa kegelapan yang bernama Desasing menantang Jenderal Gerbang Barat untuk berduel 1 lawan 1. Ia terlihat sangat yakin bisa mengalahkan dewa berkekuatan guntur tersebut dengan harapan bisa menggantikan posisinya sebagai anggota 4 Dewa Jenderal Gerbang yang baru. Jenderal Gerbang Barat merasa unggul karena berhasil menekan Desasing, namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena ternyata jiwa kegelapan yang satu ini mempunyai teknik unik yang bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi racun. Di sisi yang lain, keadaan dari para Jigang pun juga tidak lebih baik. Mereka terlihat sangat tertekan dengan begitu banyaknya jiwa kegelapan yang terus bermunculan di sekeliling mereka. Sementara itu dari arah belakang, Dewa Assassin mendapatkan serangan kejutan dari salah satu jiwa kegelapan yang sebelumnya pernah ia lawan. Namun dengan mudah serangan tersebut dapat Dewa Assassin antisipasi lalu mengejeknya dengan mengatakan kalau anjing rendahan harusnya tidak layak ikut angkat bicara. Diketahui jiwa kegelapan yang satu ini bernama Tian Gangsing. Kaisar Kegelapan menyarankan agar Dewa Assassin tidak meremehkan orang-orangnya karena jiwa kegelapan yang satu ini mempunyai kemampuan tersembunyi yang sangat luar biasa. Tian Gangsing pun langsung kembali maju menyerang dengan harapan ia bisa menggantikan posisi Dewa Assassin sebagai Dewa Pelindung Kerajaan Langit setelah membunuhnya. Akan tetapi secara mengejutkan dari arah belakang Dewa Assassin muncul toya emas raksasa yang seketika menghantam jiwa kegelapan tersebut hingga jauh terpental. Dan sudah jelas bahwa ia adalah Sun Wukong, sang Raja Kera Iblis legendaris. Dia yang pada awalnya selalu berselisih dengan para dewa, sekarang justru team up dengan Dewa Assassin yang merupakan salah satu dewa tertinggi di Kerajaan Langit. Scene kemudian beralih memperlihatkan kondisi dari rombongan Tang Zanzang yang tengah berjuang melindungi api penyucian dari kakek Nacha, sang legenda naga. Ternyata pukulan keras dari Tang Zanzang masih belum cukup kuat untuk bisa menjatuhkannya. Keadaan pun semakin buruk karena kini banyak jiwa-jiwa kegelapan yang kembali bermunculan. Namun meski keadaan sama sekali tidak menguntungkan, Guru Tang tetap berusaha memberikan semangat kepada semua agar terus berjuang. Terlihat para jiwa kegelapan yang mulai menyerang dengan membabi buta tanpa pandang bulu, yang mana mereka terlihat juga menyerang kakek Nacha. Kali ini nampaknya kakek Nacha akan bertarung secara lebih serius. Terlihat dari kobaran api yang sangat menakutkan, persis seperti apa yang pernah digambarkan dalam mimpi buruk Xiaoyu. Dengan angkuh, kakek Nacha mengatakan kalau mereka ini hanyalah sekumpulan makhluk rendahan yang tidak akan mungkin bisa menang melawan kekuatan dari sang naga sejati. Dan benar saja, kakek Nacha merilis salah satu teknik terkuatnya yang ia sebut pembersihan dunia fana. Teknik ini sanggup mengeluarkan bola-bola api dengan brutal membombardir seluruh medan pertempuran layaknya serbuan hujan meteor. Tidak akan baik jika terus seperti ini, sehingga tim Guru Tang bergegas maju untuk melancarkan serangan kombinasi. Dengan kekuatan naganya, Aosha dapat sesaat mengunci pergerakan dari kakek Nacha, sementara Guru Tang sudah siap merilis teknik pukulan yang mengincar titik-titik terlemah pada tubuh target. Serangan tersebut cukup kuat untuk memukul mundur kakek Nacha hingga menghantam bebatuan, meski di saat yang bersamaan pihak Tang Zanzang juga sudah mencapai batas dari kekuatannya. Sayangnya ini masih jauh dari kata berakhir. Kakek Nacha pun kembali bangkit dan naasnya kali ini Aosha yang lengah menjadi sasarannya. Lengan kirinya pun hancur akibat serangan tajam barusan sehingga membuatnya kini terluka sangat parah dan juga kehilangan banyak darah. Kakek Nacha mengatakan bahwa inilah akibatnya jika berkhianat. Ia juga menjelaskan kalau ia memiliki pelindung sisik naga yang tidak bisa ditembus sehingga membuatnya kebal dari serangan fisik seperti tadi. Tambahnya ia ingin mereka mati dalam keputusasaan, terutama Aosha yang sudah mengkhianati kepercayaannya. Tang Zanzang berlari menghampiri Aosha yang tengah merintih kesakitan. Ia berjanji bagaimanapun juga ia pasti akan menyelamatkan muridnya tersebut. Lantas ia pun segera memerintahkan Wu Qing dan Su Baji untuk menahan kakek naga kuno sekuat tenaga agar ia punya cukup waktu untuk memulihkan kondisi Aosha. Namun sayangnya sudah jelas bahwa mereka berdua sama sekali bukanlah tandingan dari kakek Nacha. Sa Wu Qing ia hancurkan hingga berkeping-keping, sedangkan Su Baji ia kurung ke dalam penjara es. Sekarang tibalah saatnya giliran Tang Zanzang yang akan merasakan amarah dari sang naga. Tanpa rasa takut sedikit pun, bukannya menghindar, Tang Zanzang justru tetap bertahan sambil berusaha melindungi Aosha yang sudah tidak berdaya.
Tang Zanzang sebenarnya memiliki teknik bernama Sutra Hati Taozem yang mampu menahan kekuatan dari jiwa kegelapan. Namun teknik ini sama sekali tidak berguna di hadapan naga, terlebih lagi untuk melawan naga yang sekuat ini. Kakek Nachia dengan sombong menjelaskan bahwa ia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih kuat dari manusia, iblis, bangsa Ashura maupun dewa sekalipun. Mencoba untuk melawannya adalah tindakan yang benar-benar bodoh karena sama saja dengan bunuh diri. Di saat yang bersamaan, Subaji yang telah berhasil bebas dari penjara es bergegas kembali bergabung dengan Guru Tang sambil mempertegas bahwa ia akan terus berjuang bahkan hingga titik darah terakhir. Namun tetap saja jika hanya dengan tekad tanpa disertai dengan kekuatan yang cukup, mereka bertiga hanya menjadi bulan-bulanan dari sang kakek naga legendaris. Menyaksikan situasi yang semakin chaos membuat Xiaoyu berpikir apakah memang benar tidak ada cara untuk bisa mengubah ramalan di dalam mimpinya. Diperlihatkan Aosha terpental jatuh, tidak berdaya melihat rekan-rekannya dihajar habis-habisan oleh kakek Nachia. Ia pun menutup kedua matanya karena mungkin memang sudah tidak ada harapan dan inilah saatnya untuk menyerah. Namun tiba-tiba ia terbangun di sebuah padang rumput dengan seruan suara yang sedang memanggil namanya. Dialah sahabat masa kecil Aosha yaitu Tian Yuzong. Kalau kalian lupa, dalam cerita di season sebelumnya Tian Yuzong ini sudah meninggal terlebih dahulu ya. Kala itu ia meninggal akibat pasukan dari kerajaan langit yang menyerang suku naga. Di sini entah arwah atau sekedar bayangan dari Tian Yuzong menemui Aosha di dalam alam bawah sadarnya. Ia menyuruh Aosha agar segera bangkit untuk membantu Tan Zhangzhang dan yang lainnya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Selama hidupnya Aosha sudah berulang kali melewatkan banyak kesempatan, jadi apakah kesempatan ini akan ia abaikan begitu saja? Dengan nada putus asa, Aosha mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berdaya sehingga bagaimana mungkin ia bisa menolong Tan Zhangzhang dan yang lainnya. Tian Yuzong pun kemudian menjawab bahwa Aosha masih memiliki satu nafas terakhir untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Jadi sekarang bangkitlah untuk menyelesaikan semuanya, jangan sampai ia meninggalkan penyesalan. Ia kemudian meraih tangan Aosha untuk membantunya bangkit sambil mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisinya karena memang itulah gunanya teman. Scene kembali ke dunia nyata. Berkat dorongan dan motivasi dari sahabatnya, Aosha perlahan akhirnya kembali bangkit meski tentunya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Tian Yuzong sebelumnya bahwa ini merupakan nafas terakhir yang dimiliki oleh Aosha. Sebuah teknik ledakan kekuatan naga yang terus mengikis energi kehidupannya. Untuk itu ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Tan Zhangzhang dengan pesan agar gurunya tersebut kelak bisa menjaga dirinya baik-baik. Aosha kemudian berubah ke wujud naga emasnya. Sempat terlihat bayangan naga Tian Yuzong yang juga turut membantu untuk melawan kakek Nachia. Sadar bahwa sekuat apapun yang menyerang tidak akan bisa membunuh musuh, Aosha pun berniat untuk membawa kakek Nachia bersamanya jatuh ke dalam jurang tanpa dasar untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa siapapun yang jatuh ke dalam ujung jurang maka tidak akan pernah bisa kembali. Uniknya, Xiaoyu yakin bahwa peristiwa ini tidak pernah muncul di dalam mimpinya, yang mana hal ini berarti dengan tekadnya yang kuat, Aosha sudah berhasil mengubah takdir. Tidak disangka ternyata Tan Zhangzhang memutuskan untuk menyusul Aosha terjun ke dalam jurang tak berdasar karena ia tidak rela jika harus kehilangan seorang murid lagi. Yang kemudian juga disusul oleh Subaji dan Sabujing. Bailang pun sebenarnya juga berniat ingin menyusul mereka, namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena di sini masih ada Xiaoyu yang masih harus ia lindungi.